Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hari ini Jumat tanggal 18 Februari 2022, di mana hari yang sangat bersejarah bagi jemaah Masjid Darussalam. Karena pada hari ini sesuai rencana akan dilaksanakan acara mubahalah antara jemaah masjid yang ikut berinvestasi dalam proyek batubara yang dikomandani oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawannya yang nasibnya tidak jelas. Yang membawa uang jemaah itu jumlahnya sangat fantastik, yaitu lebih dari 55 miliar. Sudah memakan waktu lebih dari 12 tahun yang lalu, semenjak tahun 2009. Di saat mana harga batubara sangat tinggi-tingginya. Dengan seperti kita ceritakan dalam video kita sebelumnya, keuntungan 1 metrik ton itu bisa mencapai $50. $50 sekurang-kurangnya. Dari $50 modal $30 itu untungnya lebih dari 160%. Sementara investor hanya meminta dikasih 11%. Tapi ini pun tidak dipenuhi oleh Yusuf Mansur. 11%. Ini kalau diukur dari keuntungan itu jumlahnya sangat-sangat wajar. Bahkan bisa kita katakan itu sangat sedikit. Tapi setelah ditunggu-tunggu dari pagi, saya sendiri tadi datang ke masjid sengaja agak lebih awal, supaya bisa melihat sendiri bagaimana sikap gentleman si Yusuf Mansur yang berdiri tegar dan bersumpah. Seperti dia suka membawa-bawa nama Allah, sekarang diminta bersumpah di hadapan ratusan jemaah masjid bahwa dia bukanlah seorang penipu, bahwa investasi itu artinya tidak pernah ada gitu. Dan kalau dia berbohong, dia siap dilaknat oleh Allah, dia siap dicabut nyawanya, mati dalam waktu secepat-cepatnya. Itu juga tadi saya lihat jemaah masjid yang terlibat dalam batubara itu juga siap bersaksi bahwa mereka benar-benar berinvestasi pada proyek batubara yang dinamakan dengan Jabal Nur. Kalau mereka berbohong, mereka siap dilaknat dan siap juga menerima kematian dalam waktu yang secepat-cepatnya. Tapi ternyata setelah ditunggu-tunggu, Yusuf Mansur nggak muncul. Dia tidak ada kabar dan kita nggak tahu nanti ini apa pula komentarnya di Daku Channel atau channel YouTube yang dia telah kondisikan. Kita nggak tahu. Dan kita yakin dan percaya pasti dia akan berbohong lagi. Kenapa mubahalah ini penting? Karena Yusuf Mansur senantiasa membuat narasi, dia mengatakan kita ada bayar itu 23 miliar kepada seorang jemaah. Lah sekarang kan orang banyak terlibat, jelasin dong siapa jemaahnya, masa nggak mau nyebutin aja nggak mau. Ya kalau nggak mau nyebutin, pertama, peristiwa itu tidak pernah terjadi, dia nggak ada tuh nyeritakan kembalian itu. Yang kedua, dia malah melontarkan fitnah, itu jemaah Masjid Darussalam itu pembohong, saya nggak pernah ikut. Padahal ratusan orang siap bersaksi bahwa dia pernah beberapa kali presentasi dan pengajian malah dibuat sesama jemaah yang terlibat dalam investasi batubara. Bagaimana nggak ada? Nah, seseorang itu kan dilihat ya, dari sisi keberaniannya nggak punya dia, kepemimpinannya nggak ada. Terus dari mana dia akan mengatakan dia berwibawa di hadapan manusia gitu? Terus kalau dia tidak berwibawa di hadapan manusia, bagaimana dia mengatakan dia sangat dekat dengan Allah? Kalau tipe begini katanya dekat dengan Allah, waduh, kita ngeri sekali nih. Para jemaah nanti kalau dekat dengan Allah seperti Yusuf Mansur ini, apa begitu penilaian orang? Itu sangat mengerikan gitu. Itu juga menandakan dia nggak sanggup. Membuat sumpah itu dia nggak sanggup. Persis dulu ketika pemuka atau pendeta dari kaum Nasrani di Najran menghadap Nabi. Ketika didakwahi oleh Rasulullah, kamu
keyakinan agamanya salah, Trinitas yang kamu imani itu salah gitu. Dia ngotot. Itu ditantang oleh Rasulullah. Mari kita bermubahalah. Atau pemerintahan Nasrani itu yang menantang, mari kita bermubahalah gitu. Dipenuhi oleh Nabi. Nabi datang gitu. Tapi para pendeta saat itu minta kepada pengikutnya, jangan datang. Kenapa? Karena dia satu yakin, kalau bermubahalah itu doanya Nabi Muhammad itu akan dipenuhi oleh Allah. Doa kita enggak, dia sudah yakin. Tapi ya sudahlah, saat itu tuh Nabi memenuhi tantangannya secara damai. Akhirnya mereka tidak mau. Tapi musuh Islam juga nggak mau. Tapi Nabi hanya minta di saat itu, kalau gitu daerah kamu kan sudah saya kuasai, kamu bayar jizyah. Nah mereka mau membayar jizyah. Jadi ada win-win solution. Ya nggak mau musuh Islam ya nggak apa-apa. Gitu. Nah sekarang kasus Mansur nampaknya dia dibilang mengikuti jalan pendeta juga enggak. Karena kejujurannya nggak ada. Kalau Nasrani tadi itu dia jujur. Kami nggak mau akhirnya. Karena kalau kami hadir, kamu doanya dikabulkan Allah. Doa kami enggak. Tapi titik temunya kan ada. Dia bayar jizyah. Nah ini titik temunya mana? Apa gitu? Nggak datang, nggak mau, nanti pasti membuat fitnah. Nah kepada orang-orang lain nanti dia bilang, ya akhi kita jangan bergibah. Jangan membuat fitnah. Jangan membuka aib orang. Ini bukan aib. Menjelaskan kepada publik justru untuk menepis aib. Kalau pemahaman saya begitu. Itulah cara kita untuk menepis aib. Kalau kita dituduh orang, mari buka-bukaan data gitu. Mansur mengatakan dia tidak, jemaah masjid mengatakan iya. Nah, solusi pertama itu adalah di dalam Islam, yaitu dengan cara penyelesaian di luar pengadilan. Salah satu bentuknya adalah mubahalah. Jadi para jemaah, marilah kita ini semuanya makin melihat gitu. Yang berwatak culas itu siapa sebenarnya? Terus yang kalau udah begini apa namanya? Kalau kita tuduh dia munafik, orang marah ke kita. Terus apa yang kita berikan ke dia? Solusinya apa gitu? Gak ada. Tapi dia melakukan aksi terus-menerus, membuat kerugian di mana-mana, diminta penyelesaian, nggak mau. Nanti membuat program baru, ada masalah, lari. Ya, nampaknya begitu ciri khasnya. Dia gagal di sini, ditutupi dengan membuat cerita baru. Gitu. Dan mudah-mudahan ini bukan akhir. Nggak mau sekali, nanti ada kelompok-kelompok lain yang juga menantang Mansur bermubahalah. Dan pada saat yang sama, data-data yang sudah cukup bukti hukum itu harus diajukan ke pengadilan. Jadi ya bagus juga gitu. So kalau mubahalah dia cepat mati, uangnya tinggal, ya siapa yang mewarisi? Nah jemaah yang sudah kehilangan uang kan susah nanti pengembaliannya. Jadi ya kita nilai sisi positifnya aja. Mudah-mudahan mungkin uang jemaah ini akan dikembalikan nanti melalui proses pengadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.